Para saudara dan saudariku, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco CMF. Pada hari ini, Sabtu tanggal 23 September tahun 2023, akan membagikan renungan atas teks yang didasarkan pada Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku, bacaan Injil hari ini berbicara tentang seorang penabur. Meskipun judulnya berbicara tentang seorang penabur, namun bacaan Injil hari ini sebenarnya berbicara tentang hati kita. Injil hari ini berbicara tentang kondisi hati dan
pikiran kita dalam mendengarkan dan meresapkan sabda Tuhan. Apakah hati kita seperti tanah di pinggir jalan, ataukah mungkin seperti tanah yang berbatu-batu, atau mungkin juga seperti tanah yang penuh ditumbuhi dengan semak duri, atau mungkin hati kita seperti tanah yang baik dan subur dalam menumbuhkan firman Tuhan. Para saudara dan saudariku, dari perumpamaan hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa proses pertumbuhan benih firman Tuhan dalam hati kita sama dengan proses pertumbuhan benih yang kita tanam di ladang. Supaya benih yang kita tanam di ladang itu bisa tumbuh, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan lahannya. Kita harus membersihkan lahannya, menggemburkan lahan itu, mengeluarkan rumput-rumput dari lahan itu, dan menyirami lahan itu dengan air dan pupuk kompos, sehingga lahan itu benar-benar menjadi lahan yang baik, lahan yang subur bagi pertumbuhan sebuah benih. Demikian juga dengan proses pertumbuhan firman Tuhan dalam hidup kita. Agar firman Tuhan itu bisa bertumbuh dalam hidup kita, maka kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Kita perlu mengolah hati kita, membersihkan semua hal-hal yang menghambat pertumbuhan benih firman Tuhan dalam hati kita. Hal-hal yang menghambat itu misalnya kerakusan, kesombongan, egoisme, hasrat yang berlebihan terhadap hal-hal duniawi. Ketika itu dilakukan, maka hati kita tidak lagi menjadi tanah di pinggir jalan, tidak lagi berbatu-batu, dan tidak lagi ditumbuhi dengan semak duri, tetapi benar-benar menjadi tanah yang subur bagi pertumbuhan benih firman Tuhan dalam hidup kita, dan bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Maka marilah para saudara dan saudariku, kita mengolah hati kita agar hati kita benar-benar menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati.